Oke, Krishna, Ya, Harmonia. siap, Mama De. Dan ini kebetulan juga ada pasangan setianya, Rusmina Dewi gitu. Saya jadi bingung ini nanya sekarang ini mau nanya Harmonia, Krishna, atau sepasang penyanyi ini ya. Konteksnya apa? Ini banyak yang bisa ditanyakan sebenarnya. Tapi yang pertama dulu mungkin orang taunya Dewa Krishna ini dari Harmonia kan. Ya, benar. Nah, dari dulu saya pengen nanya sebetulnya, kok bisa jadi penyanyi? Kenapa ya? Awalnya gimana gitu? Saya juga bingung sebenarnya, Pak. Memang bukan cita-cita atau keinginannya. Suka nyanyi, pengen, cuman bukan prioritas utama. Jadi dulu itu emang dari kecil sih senang nyanyi. Terus juga SMP juga senang ngeband. Terus akhirnya setelah saya SMA, saya itu udah nggak kepengen, bukan prioritas untuk menjadi Ke musik lagi gitu. Ke musik, karena kan ada banyak kegiatan sih kayak olahraga, terus juga kumpul-kumpul sama teman-teman, terus juga lambat laun karena sebuah kampus di Primakara. Jadi Primakara itu punya sebuah Andil UKM, besar ya gitu kan. andil besar dalam Harmonia sih. Jadi di sana ada UKM musik kan ada ya. Jadi di UKM musik itu saya ketemu teman-teman Harmonia. Itu tapi bukan formasi yang sekarang. Maksudnya Formasi dia awal. yang Ikut dulu. festival dulu ya awalnya. Sempat ikut. Ya. Sama yang dulu. Saya nyaris jadi jurinya Krishna waktu itu. Tapi Waktu karena waktu kompetisi di iya, Primakara, iya. cuma karena kebetulan saya harus berangkat keluar daerah, ada temen yang gantikan. Kalau nggak, udah tahu kenal lebih awal kan. Berarti gara-gara di kampus itu bangkit lagi keinginan bermusik. Yang itu kebetulan saya yang nelpon sama Made. Oh, panitianya. Iya, saya dapat nomornya Pak Made itu Ternyata dari dunia tuh sempit. Iya, dari Pak Made Artane. Iya. Dapat nomornya Pak Made. Jadi Harmonia waktu itu kebetulan kita jadi panitia waktu itu karena kan Sekaligus pengisi acara. ya pengisi acara waktu itu. Nah, itu artinya di kampus itu dimunculkan lagi bakat musiknya gitu. Iya, berarti. benar. Jadi kan karena di kampus itu habis kita kelas kan. Jadi kita bingung mau ngapain gitu kan. Pas lah ada studio. Jadi studio itu pertamanya tempat rebahan aja kan karena di sana ada AC-nya. Betul. Jadi kita ya tidur-tiduran di sana lah gitu. Terus ditawarin lah sama teman-teman buat band. Kebetulan waktu itu personilnya itu saya, terus juga ada Adi, Tommy sama Abdi, itu teman-teman Personil awal ya? Ya, satu angkatan. Terus juga ditambah satu keyboardis Iren namanya. Jadi 2014 itu tercipta, kita main musik, terus ada festival-festivalan, dan juga akhirnya di 2016 itu kita udah punya berapa single ya? 4 apa 5 itu. Terus teman-teman juga kan kebetulan yang lain ini orangnya rajin-rajin. Iya. Jadi mereka udah mau ngurus proposal lah gitu. Untuk bandnya itu ya? Bukan ngurus proposal untuk Acaranya? bukan untuk kuliahnya. Oh, proposal. Proposal kuliah. Wah, saya kira rajin proposal mau ngedem. Tapi akhirnya mereka lebih ke studinya gitu Iya. berarti ya? Saya yang istilahnya mahasiswa yang apa namanya ya? Ketinggalan jauh lah. Bukan mahasiswa abadi, untungnya nggak jadi mahasiswa Iya, abadi ya. benar. Tapi itu kemudian ketemu Wahyu dan Dodit segala macam itu UKM musik juga. di UKM musik. Berarti angkatan adik kelas berarti? Enggak, kalau Dodit sama Today itu kebetulan satu angkatan. Terus mereka punya band juga sebelumnya sama teman-teman kampus juga. Terus Wahyu itu adik kelas. Itu yang kasih nama Harmonia siapa? Saya, tapi itu udah dulu sih. Udah 2000. Itu memang nama Harmonia udah dari awal kebentuknya udah Harmonia gitu. Kenapa milihnya akustik? Kenapa nggak full band aja sekalian waktu itu? Waktu itu jujur aja karena kan saya juga istilahnya kita ngelihat pasar ya. Iya. Kita ngelihat pasar. Jadi karena sempat juga saya main full band juga sama teman-teman Harmonia yang pertama. Terus juga karena mungkin pasarannya waktu itu lagi happeningnya banget. Orang lebih suka musik yang simple gitu ya segala macam. Karena waktu itu ada Leong Sinatra juga, kebetulan saya seneng banget nonton konsernya Leong Sinatra. Jadi secara tidak langsung istilahnya terinfluence lah sama mereka. Sama-sama terinfluence ya jangan-jangan ya? Enggak sih, karena kan Leong Sinatra itu udah duluan Pak Made. Iya. Jadi saya seneng sama lumayan sering lah nonton konsernya mereka. Jadi kenapa nggak buat konsep kayak gitu kan, mumpung saya juga seneng. Terus juga teman-teman Harmonia yang sekarang juga mereka setuju lah.
oh enak kok, kenapa kita nggak buat yang Tetap kayak gitu aja. bertahan artinya di akustik itu ya. Cuman kalau sekarang kita beberapa event, kalau memang udah event gede sekali, kita Full band. mainnya. Oke. Bosan juga akustik itu. Tapi pada waktu pemunculan awal Harmonia, orang mengatakan bahwa salah satu dari daya tarik Harmonia itu kan karena lirik lagunya yang ya orang mengatakan gue banget gitu dengan anak-anak muda. Dan yang saya herannya pada waktu itu ada sejumlah teman yang dari luar daerah, termasuk di kampus saya, dari Kupang, dari Flores, mereka nggak pintar berbahasa Bali, tapi justru hafal lagunya Harmonia. Nah itu kira-kira awal munculnya ide menggarap lagu Harmonia itu seperti apa gitu, sehingga bisa ketemu kata-kata yang pas untuk semua orang. Gimana ya? Jadi pertama saya buat lirik itu bukan, karena kan istilahnya saya ini bukan orang yang putih sekali Pak ya. Artinya yang bukan orang yang buat kata-kata tuh harus ada sajak-sajaknya. Jadi saya buat sesimpel mungkin, sesederhana mungkin sih. Bahasa apa Bahasanya, adanya gitu ya. artinya biar tujuan pertamanya biar orang tuh mudah ngerti. Biar mereka nggak menerka-nerka nih apa sih maksudnya. Ya artinya liriknya to the point aja gitu. Itu Sehidup Semati itu sempat nggak kebayang bahwa itu bakal booming dan jadi salah satu masterpiece dari Harmonia mungkin? Nggak sih ya. Karena kan saya selama ini buat karya nggak pernah apa ya, nyangka sih mentarget ya, akan itu enggak. Karena kan di album pertama Harmonia itu lirik kita kebanyakan berbahasa itu Bali Indonesia. Iya. Ada yang Indonesia, ada yang liriknya Bali campur Indonesia. Itu nah setelah ketemu Rusmina, itu kan aku pertama kali nawarin duet Pejalan Tresna. Di satu kampus? Nah, bukan juga. Bukan. Itu kita tawarin ke dia nggak suka liriknya karena bahasanya itu aneh bahasanya ya, itu. Pas itu kebetulan bahasa Indonesia dicampur bahasa Bali. Oke. Jadi tapi yang saya dengar dari melodinya bagus gitu. Jadi awalnya saya Kak maaf bisa nggak coba dulu rubah liriknya seperti itu. Terus dia kembali lagi dengan lirik yang udah diganti. Bali banget gitu. Artinya ternyata di balik lirik Harmonia selama ini ada peran Rusmina sebagai korektornya ya, berarti korektor bahasanya ya. Bahkan baru tahu ternyata gini. Di Hidup Semati itu dia juga ikut nulis liriknya. Itu kalau latar belakangnya Rusmina bisa suka dengan kata-kata seperti itu gimana gitu, mengamati lirik lagu? Mungkin karena kebetulan saya pas SMA jurusan bahasa sastra, jadi ada sastra. Nyambung banget jadinya ada. Tapi kemudian ketika akhirnya boleh dibilang kan Harmonia featuring Rusmina Dewi, orang banyak yang nggak paham juga, dikira Rusmina ini bagian dari personil Harmonia gitu. Nah itu awalnya ada keinginan nggak pada waktu itu sekalian aja Rusmina jadi personil Harmonia misalnya pada waktu itu? Kalau dari dulu sampai sekarang sih nggak ada kepikiran buat apa namanya Rusmina gabung di Harmonia. Karena kan dia juga apa namanya punya bakatnya tersendiri lah. Karena kalau semisalkan kalau Rusmina gabung ke Harmonia, ini jadi satu kesatuan. Istilahnya kalau Harmonia memang udah mungkin udah nggak semangat, otomatis Rusmina kan juga ikut. Jadi semisalkan kalau sekarang nih Harmonia mungkin lagi nggak fokus, terus dia masih bisa jalan. Dia masih bisa jalan sendiri, gitu maksud saya Pak Made. Artinya kan kita nggak selalu akan ada di atas panggung lah. Kita terkadang juga nanti ada waktunya, ada masanya, terus kemudian kegiatan yang lain gitu kan. Bener. Tapi ketika orang tahunya dulu Harmonia dari band kampus dan segala macam, satu yang ini pengakuan dari banyak penggemar musik ya, Mbak. Mereka ngelihatnya selain musik, personilnya ganteng-ganteng. Itu katanya jadi alasan kenapa suka Harmonia. Menurut Krisna gimana? Ibaratnya orang apa? Good looking kan gitu. Gimana? Enggak sih ya kalau menurut saya. Karena kalau saya sendiri Pak Bade, saya memandang kalau saya suka sama seorang musisi, ya karena musiknya. Bukan hanya penampilan aja gitu ya. Tapi nggak kita pungkiri ya, kalau orang Indonesia, kebanyakan saya lihat istilahnya, walaupun karyanya biasa aja, cuman karena penampilannya mungkin good looking atau gimana, tapi memang harus ya, karena menurut saya kan
setiap Itu harus ya, saling mengisi ya sebetulnya. Setiap kan, orang gitu. tuh harus bisa membranding dirinya sendiri biar punya karakter lah atau bagaimana sih. Cuman ya nggak selalu sih, karena kan tiap orang pasti ada masanya. Jadi nggak semua orang selalu muda, pasti bakal jadi tua juga kan. Contohnya kayak orang-orang di luar negeri, kita lihat banyak-banyak band, nggak semua kayak BB King. Betul. Dia penampilnya nggak, artinya kalau kita bilang good looking sih biasa aja, cuman Tapi musiknya orang sangat menghargai dan kan, karakternya gitu ya. dia Betul. juga Dapat. sampai sekarang kan masih banyak orang yang minatin gitu loh. Berarti itu juga mendorong Krishna barangkali menghasilkan karya untuk Harmonia itu karya yang bisa dikenang panjang gitu berarti ya. Ya Orang gitu kan. sih tujuan. Nah, kalau ada nggak selama ini pengalaman, kan orang selalu biasanya kan membandingkan ini band bisanya cuma begini aja, nih band begini dan segala macam. Ada yang memandang remeh kan kadang-kadang, akustik kan. Coba dong kalau berani, kalau bisa kenapa nggak full band? Pernah nggak ada cemoohan seperti itu gitu, Bang? Banyak sih ya. Cuman kalau saya sebenarnya orangnya nggak terlalu suka nanggapin Pak Made. Ya. Jadi ya istilahnya namanya juga manusia ya. Nggak selalu kita bisa buat semua orang biar suka Seneng. sama kita Iya, ya. betul. Karena kan tiap orang juga punya seleranya masing-masing. Kita juga nggak bisa menyalahkan lah. Mungkin kalau mereka nggak suka sama kita, ya mereka bukan pasaran kita gitu aja sih. Cuman saya juga sekarang punya side project. Jadi saya buat kayak sebuah konsep band. Tapi itu sebenarnya solo, cuman konsepnya band. Jadi Di luar di Harmonia. luar Harmonia. Itu genrenya ya bukan Harmonia banget sih, cuman idealis saya lah. Model saya juga pengen biar nggak nge-stuck di sana-sana aja. Saya pengen berkembang lah juga gitu. Termasuk biar tidak stuck tuh salah satunya ketika kemarin mencoba untuk kompetisi di tingkat nasional itu juga ya. Ya itu iseng sih sebenarnya. Benar itu iseng. Kenapa makanya. iseng gitu? Kenapa nggak diseriusin? Karena kan saat itu kebetulan teman saya Ya. dari Denpasar. Denpasar apa Badung dia? Ya itu dah. Dia pengen ikut audisi. Terus saya juga pengen lah ikut bareng sama dia Ya. gitulah. Jadi kita berdua berangkat lah ke Surabaya sambil melalui lah istilahnya. Dan lolos kedua-duanya atau Krishna? Nah, saya kebetulan waktu itu saya lolos. Oh. Jadi apa ya? Dunia di sana itu ternyata nggak seindah yang saya bayangkan. Itu yang membuat Krishna nggak tertarik untuk melanjutkan itu ya? Ya karena nggak lolos juga sih. Tapi ada pertanyaan menarik juga begini, ketika kemarin Dewa Krishna sering tampil juga solo, terus kemudian kebetulan Rusmina juga punya proyek sendiri, dan tiba-tiba misalnya Wahyu juga sibuk dengan proyek sendiri, bahkan endorse ini itu Dodit dengan punya proyek, orang jadi bertanya-tanya, apakah ini tanda-tanda itu Harmonia mulai retak atau gimana? Gimana Krishna menjawab itu gitu? Sibuk pendidi-pendidi gitu kan? Iya sih. Gimana itu? Jadi kalau sekarang ya yang kita lihat memang semua personel Harmonia punya kesibukan masing-masing. Terus apalagi udah ada yang berkeluarga kayak saya sama Dodit. Terus juga ya kayak Wahyu juga ada endorse beberapa produk. Tapi kita tetap latihan kok. Artinya ini juga kita memang udah lama sekali nggak pernah ngerilis lagu ya. Terakhir yang tahun berapa? Ada sebelum COVID ya? Nah, terakhir itu tahun lalu Agustus. Belum begitu lama sih Ya, jadi. yang featuring sama Bligo Stage. Oh iya yang itu. Itu. Tapi artinya bahwa Harmonia itu sebetulnya masih aktif, masih ada, cuma karena kebetulan momen untuk rilis lagunya itu belum dapat Iya, gitu ya benar. berarti. Karena kan ya itu sih benar Pak Bude. Momennya kita belum dapat karena kan kita udah sempat nyoba beberapa kali rilis lagu. Ya momen atau targetnya itu nggak apa ya, belum seperti yang kita inginkan lah. Jadi kita pengen, mungkin karya kita terlalu keluar dari genre Harmonia sebelumnya, karena kan mungkin genre Harmonia di album pertama itu benar-benar akustik terus isi Orang masih tetap acuannya ke sana ya berarti. Kayaknya Ya? Kalau ya. Harmonia ya maunya ya seperti hidup semati gitu ya. Iya. Kalau ketika coba berubah sedikit nggak suka orang malah benar. gitu jadinya kan. Karena kan kita juga lagu-lagu terakhir nih, 3 lagu terakhir memang genrenya memang agak di luar Agak dari beda ya. agak beda. Cuman yang sekarang ini kita Yang coba akan datang. Juni atau Juli kita rilis featuring sama Rusmina juga Harmonia. Itu harusnya sih genrenya kayak Sidus Mati ya. Iya. Harusnya, cuman
Ya, Kita mungkin ada lihat penambah aja. dikit. Iya. Kita lihat aja lah nanti. Nah, kalau ngomong soal duet dengan Rusmina ini gitu, awal ketika Dewa tertarik bahwa ini cocok untuk ngisi duet di Hidup Semati itu gimana Dewa ketemunya Rusmina itu? Perjalanan Padahal kan Iya, perjalanan iya, terus dulu. iya, Padahal kan banyak penyanyi lain juga banyak mungkin, tapi kenapa jatuh pilihannya pada Rusmina? Yang pertama, Sebentar dulu, saya ganti pertanyaannya. Iya, iya, iya. Mana lebih duluan? Suka duluan apa project duluan gitu? project duluan ya, kita project. Project duluan ya. Oke, berarti lanjut pertanyaan Lanjut tadi kalau pertanyaannya gitu. tadi ya. Soalnya pertama Iya. project tuh kita belum saling kenal. Belum, kita Saya nggak juga kenal. belum Oke. kenal sama Beli Dewa, sama bandnya juga saya nggak tahu. Iya, dia ngatur harmonia malahan. Oh, oke. Jadi, Tapi tertariknya tuh kenapa? Kok pilihannya Rusmina? yang pertama alasannya karena cocok aja sih karakter suaranya. Karena kan kalau kita cari karakter suara yang terlalu menggelegar juga dengan musik yang dibilang soft lah, Oh ya, santai, soft nggak akustik cocok. dengan Terus juga karakter dia kan ya enak sih, terus juga cocok banget kayaknya kalau sama lagu Perjalanan Tresno yang istilahnya melankolis Iya. sekali kan. Terus juga yang kedua karena memang Rusmina belum pernah duet sama siapapun dan juga dia kayaknya istilahnya masih fresh banget lah, masih belum. Artinya belum orang mengidentikan dengan dulu dia pernah duet dengan si Ya, ini. benar, Nah, bukan kayak gitu ya. Jadi benar-benar baru buat Ya gitu. benar-benar baru banget gitu jadinya. Ini kayaknya masih fresh sekali nih gitu saya pikirnya sih. Tapi akhirnya sejalan dengan sukses itu merasa ini pas, ini cocok jadi bagian harmonia gitu jadinya. Ya cocok disandingkan sama harmonia gitu jadi. Bukan hanya dengan harmonia, akhirnya jadi gitu kan. Tapi waktu itu kalau boleh bilang ada nggak kayak semacam bukan cemburu gimana, artinya bahwa vokalisnya nih pacaran dengan teman duetnya, personel yang lain gimana, jadi obat nyamuk dong atau gimana waktu itu? Nggak sih kayaknya ya, karena kan saya nggak tahu mereka ya. Tanya nanti sama Dodit ya, sama Wahyu nanti. Malahan waktu itu semua memang udah punya pasangan juga. Terus juga istilahnya kita seneng karena sejak ada Rusmina juga istilahnya yang membawa hoki juga sama harmonia. Jadi ya banyak lika-liku kehidupan sih. Jadi saya lancong ke rumah Rusmina, diantarin sama Dodit malam-malam. Aku nganterin kamu pulang deh ya. Nganterin kamu pulang malam-malam, hujan-hujanan sama Dodit. Banyak sekali ceritanya itu. Tapi akhirnya kemudian kan Rusmina juga sempat rilis project solo kan. Nah itu gimana artinya bahwa Rusmina maupun Krishna ini berpikir project ini biar nggak dalam tanda kutip mungkin mengganggu image harmonia itu seperti apa gitu. Orang kan udah identik Rusmina, Krishna, harmonia. Tiba-tiba Rusmina keluar bikin album sendiri, Krishna ada project. Nah gimana caranya tuh? Kalau saya dulu ya. Ya. Kalau saya buat project ini kan memang udah bilang sama teman-teman juga. Terus juga memang ini genrenya Agak beda. bukan agak beda sih, memang beda banget. Memang Sama beda harmonia. banget. Ini lebih ke British karena saya kan juga seneng kayak Beatles, terus juga saya Coldplay. Jadi saya juga pengen apa ya istilahnya menyalurkan idealis saya juga. Karena kalau genre itu saya bawa di Harmonia nggak cocok malah. nggak cocok. Malahan pernah ada satu lagu saya coba masukin bumbu-bumbu genre itu, cuman kita senang, harmonia pun senang dengarnya. Cuman memang karena orang lain udah Lagi ke pasar tadi ya, Iya, orang udah benar. dengernya gitu ya. Terus kalau Rusmina gimana? Project solonya ini. Kalau udah tiga single ya? 3 single. Tiga Ya. single ya kemana? Ya jadi kan sebenarnya emang saya bukan sepenuhnya bagian dari harmonia Iya. gitu kan, karena featuring. Jadi ya nggak ada salahnya juga Oke. untuk berkarya sendiri, dan dari harmonianya atau Beli Dewanya juga ada support gitu. Ada beberapa 2 lagu ya yang diciptain juga sama Beli Dewanya. Nah, ini terutama ya setelah 2 tahun terakhir sejak COVID ini kan makin banyak muncul penyanyi pendatang baru. Dan yang kiblatnya seperti harmonia juga banyak. Banyak sekali. Nah, gimana Dewa maupun Rusmina melihat fenomena ini atau ngerasa nggak, waduh ini makin banyak saingan atau gimana gitu? Kalau saingan sih enggak ya. Karena malahan ada juga beberapa band yang bisa dibilang genre hampir mirip sama harmonia, mereka malah rekaman di Dodit juga.
Jadi ya kita support aja sih Pak Made, karena kalau udah rezeki artinya istilahnya rezeki itu udah ada yang ngatur lah. Kalau kita udah sama-sama bareng-bareng ngeramein musik Bali, kenapa enggak sih gitu. Saya pun artinya kalau teman-teman punya band terus punya lagu, saya pun senang sekali kalau untuk disuruh ikut nge-share, karena istilahnya apa ya, saling support tuh. Ya musik itu bangkit lagi gitu loh. Nggak yang kalau istilahnya kan waktu awal-awal COVID banyak sekali musisi kayak saya pun contohnya, kita malahan pengen nyari alternatif lain, apa sih yang bisa kita kolaborasi mungkin dengan yang lain ya, gitu kolaborasi apa sih yang bisa kita buat selain di musik lah istilahnya kan. Dan ada yang sempat buka tempat makan atau buka tempat apa, artinya biar musik lagi naik lah, karena naik kan lagi, bangkit lagi kan. saya dulu malahan sempat buka tempat gini ya, buka tempat makan setelah COVID, karena kita juga bingung loh. Saya yang notabene Tapi memang jiwa bisnis jalan nggak waktu itu? kalau jiwa bisnis sebenarnya jiwanya ada, cuman manage-nya nggak ada. Ini saya ngambil. Lebih enak main band ya daripada Iyalah. bisnis gitu ya. Itu saya baru buka sekitar 3 bulan 4 bulan dah tutup langsung. Kan ada manajer yang mesti bisa. Sama nggak bisa. Ternyata lebih enak di musik tetap gitu ya. Kalau Harmonia sendiri atau Krishna sendiri, di kalangan penyanyi Bali yang ingin diajak kolaborasi siapa? Punya pemikiran siapa nih kayak kepingin kolaborasi dengan grup atau penyanyi siapa? Kalau yang pengen banget sih udah tercapai sama Bligo Stage, karena kan memang siapa sih yang nggak tahu beliau kan. Terus juga karya-karya beliau juga sering sekali kita dengar di acara orang nikah, di acara ini. Terus sempatlah satu momen saya buat lagu tentang keadaan Bali saat ini. Modelnya gimana taksu Bali itu udah hilang. Terus saya coba lah, ini kalau kita rilis sama Bligo Stage kayaknya cocok, karena kan Bligo Stage kayaknya bisa nginput sulingnya dengan sangat enak. Terus saya info lah ke manajer, suruh kontak dong Bligo Stage, kirimin sampel lagunya. Terus saya juga udah nyiapin opsi waktu itu. Jadi ketika nggak mau Bligo Stage-nya, kita udah langsung rilis lagunya nih gitu. Udah pasrah ya gitu. Udah pasrah. Jadi kebetulan pas itu untungnya sekali kita kirim, ternyata Bligo Stage-nya tertarik. Terus ya akhirnya rilis lah lagu itu. Gelombangnya sama ya mungkin ya. Connect langsung cocok gitu jadinya kan. Kalau sama band ya, mungkin sama Leon Sinatra kali ya. Wah, ini nggak kebayang ya kalau Leon Sinatra sama Harmonia gabung ya. Ini sama-sama pelopor akustikan. Cuma yang satu. Mereka. Tapi beda pasar, tak lihat agak beda. Beda kan nih, kalau Harmonia liriknya lebih harmonis, kalau ini liriknya lebih agak apa? Bukannya nakal ya, tapi Leon Sinatra itu liriknya lebih umum dia. Kalau ini kan lebih ke cinta-cintaannya lebih banyak kalau Harmonianya kan. Nah, dengar-dengar Dewa Krishna punya hobi lain selain musik gitu. Iya. Dan ya ini mungkin perlu tahu juga kenapa baru sekarang dengan Dewa Krishna beberapa kali kita nggak cocok jadwal karena ternyata dia lagi sibuk main Tamiya. Itu kenapa kok larinya ke Tamiya tuh gimana Dewa? Itu juga gara-gara COVID juga Pak Made. Jadi kan selama COVID tuh kita bener-bener apa ya istilahnya nggak ada kegiatan lah, nggak ada manggung, nggak ada. Terus kumpul lah sama teman-teman di rumah, ngobrolin hal-hal yang nggak penting juga gitu lah. Terus pas ada salah satu teman kita yang buka Instagram, dia bilang, ada Tamiya nih gitu. Karena kan saya sama teman-teman di rumah, terus juga anak tahun 90-an, 80-an kan kenal, tahu gitu. Tahu banget sama Harmonia, dari film yang seri Yan Kuro sampai seri Let's and Go, semua juga nonton. Jadi kita kayak, mumpung nggak ada kegiatan nih, mending coba main Tamiya. Kita iseng-isengin lah main Tamiya, ada di daerah Ubud. Terus lambat laun kok semakin serius ya kesini gitu. Akhirnya ngomong lah sama Rusmina. Harus minta izin dulu sekarang sama istri ya soalnya. Enggak, itu waktu itu belum nikah belum. Saya ngobrol ke dia malahan, daripada kamu main jauh-jauh mending beli trek. Ini investornya Mama Ade. Ini investornya. Ternyata gitu. Ya ini investornya, jadi dia nyumbang trek lah. Saya tak taruh di rumah. Semualah teman-teman main ke sana. Lambat laun diganya rame, saya main-main ke Denpasar juga rame sekali di sana. Teman-teman main, ada juga
yang saya ajak main drummernya PBK di Koplet. Yeah. Dia ajak main juga sering. Dan di sana yang saya ajak main-main memang udah rata-rata anak tahun 80 90-an bukan Yeah. ya, bukan anak-anak kecil. Oh, berarti ya karena memang masanya itu ya bernostalgia lagi ya, kita gitu. nostalgia lagi lah sana. Tapi asiknya main Tamiya itu apa bagi Dewa Krishna? Sampai pokoknya kalau hari Minggu dia nggak mau diganggu katanya. Khusus Tamiya itu kenapa? Ya kita beberapa kali nggak pernah ketemu hari Minggu ya Pak Made. Iya. Tapi kalau mana lebih nikmat? Main Tamiya apa main musik? Ayo. Bingung saya jawabnya. Sampai nggak nyanyi waktu ini. Gimana? Sampai rela nggak nyanyi demi Tamiya. Waduh. Baru aku buatin video tuh. Oh iya kan jadi saya ada reguler setiap Sabtu kan. Iya. Kebetulan itu restoran punya temen juga kan. Saya kenal baik sama yang punya, jadi dimintain tolong tiap Sabtu oke lah main sana. Nah pas lah kebetulan hari Sabtu itu ada lomba gede di Tamiya. Ya di Tamiya. Saya izin lah sama dia. Tapi akhirnya nggak main juga gara-gara sakit atau gitu. Tapi pernah nggak artinya Dewa Krishna bikin jengkel gara-gara Tamiya sampai nggak peduli sama istri, pernah nggak? Pernah Saya kamu justru jengkel? kalau ada lomba Tamiya saya yang jadi panitianya. Iya kalau lomba Tamiya di Gianyar dia langsung jadi panitia. Kerjasamanya begitu ya ternyata ya? Ternyata di sana alur bisnis kita yang nyambung. Kadang keselnya sih kalau keseringan check out di Tokopedia. Ada paket gitu aja terus ke rumah. Paket aja gitu, lalu istrinya dibeliin apa ya, kapan ya, nggak pernah kan. Ini mungkin bisa jadi tips bagi pasangan yang lain ya, tekunilah hobi yang sama ya, barangkali hobi yang sama sehingga connect kan gitu, klik jadinya. Tapi gara-gara Tamiya punya ide nggak bikin lagu tentang itu? Enggak sih Pak One, karena kita nyeting Tamiya aja udah ruwet. Apalagi mau kepikiran itu jadiin Tapi ide. siapa tahu kan. Ya nggak tahu juga ke depan. Siapa tahu bahwa seruat-ruatnya Tamiya tidaklah seruat cintaku padamu. Kan itu jadinya. Tapi setidaknya gara-gara main Tamiya dia artinya kan saya tuh main Tamiya hari Minggu tuh dari pagi sampai malam kan pasti. Artinya nggak paling lah dia nyari saya gitu. Gampang, berarti kalau pulang lama udah pasti di tempat Tamiya gitu. Kadang-kadang, Hilangnya nggak jauh-jauh berarti kan. Kadang-kadang yang balas chat tuh lama sekali ya. Aduh, nggak ingat. Karena saya udah di tempat Tamiya tuh apalagi ketemu sama teman-teman kan. Asik Kadang- jadi kadang mau asik kelupaan ngobrol gitu ya. Jangan kan nggak balas chat pas kamu main Tamiya, terus aku duduk di depanmu datang dari kampus, kamu nggak Oh iya. Nggak dihiraukan. bukan Nggak lihat memang. nggak lihat, Oh. emang karena sibuk Kan, kan nyeting Tamiya iya. terus langsung lari ke Jadi gini, ini di sini kan udah 5 menit kayaknya Nggak diperhatiin. nggak dilihat. emang bener nggak lihat. Jadi di sini kan udah agak malam kondisinya. Di sini ada box Tamiyanya. Itu di box Tamiya ada peringatan nggak biasanya? Kayak rokok kan ada merokok dapat menyebabkan. Tamiya dapat menyebabkan hilangnya perhatian kepada orang. Itu ada nggak ada ya? Nggak. Jadi aja tak diamin aja. Ya benar. Jadi waktu itu kan Oke. ini kan box udah agak malam caranya. Terus saya lagi sibuk nyeting. Dia udah duduk di sana di seberang. Nggak ketahuan. Saya nggak lihat karena saking fokusnya gitu. Asik banget gitu ya. Nah, terakhir kembali ke soal musik gitu. Kalau Dewa Krishna ngelihat perkembangan musik pop Bali saat ini gimana? Baik dari genrenya, terus pelakunya mungkin. Berkembang sih Pak Made ya yang saya lihat. Jadi bukan berkembang sih. Istilahnya sekarang semua orang udah berani bikin karya. Yeah. Yang baru-baru juga kan saya juga sering istilahnya ngeliat teman-teman yang baru-baru lah juga di tempatnya di rekaman. Terus karyanya keren-keren juga. Jadi sekarang itu yang saya lihat nggak ada istilah mereka takut buat ngerilis karya. Karena yang pertama rekaman gampang. Terus juga kita ngerilis karya juga sekarang gampang di YouTube, di Spotify dan juga sebagainya udah ada platformnya. Medianya mudah dan murah lagi gitu Ya ya. benar. Terus juga sekarang yang saya lihat ya fenomenanya banyak sekali senior-senior dari musisi artis pop Bali yang rilis karya dan sekarang karyanya udah booming sekali bahkan sampai puluhan juta, belasan juta ada yang nonton di YouTube. Kayak ada Beli Raipeni terus juga Mode Uli, Beli Widi Adik Widiana. Rencana, Ya, gitu Beli Adik Rencana. Sekarang karya itu yang saya lihat mungkin apa istilahnya dulu masih agak sulit karena kan harus jual CD. Betul. Dan sekarang saya lihat mereka bisa membuktikan kepada fans-fans mereka yang dulu-dulu mungkin bahwa mereka masih aktif dan karya-karya mereka bisa Masih bisa dapat dengan mudah ya malah dapat gitu ya. Oke.
dari datang tadi saya lupa nih. Silakan minum Oh, dulu, iya. keburu dingin Sampai kopinya. dingin. Silakan. Ada satu yang ingin saya dengar ini, mumpung Minum ya. hadir berdua, silakan. Untuk penutup, boleh nggak Rusmina sama Krisna nyanyiin sedikit ref dari Sehidup Semati mungkin untuk mengingatkan penonton Oke Made mungkin. Boleh ya? Silakan. Tunggu, Rundingan tapi- dulu. Tapi saya seberapa nadanya ya? ini Cocok si gitarnya dulu. Mama De. Ada gitar ya? Ada. Oh iya. Mau pakai gitar? Wah. Ya kayaknya enakan pakai gitar. Kayak enakan pakai gitar ya. Lagu yang baru kayaknya ya. Ya, daripada lama gini. Kita nyoba dulu ya Mama De ya. Ya. Berarti ini pertama kali dinyanyikan di Oke Made ya? Iya. Wih. Iya. Ya, ini pertama kali dinyanyiin di sini. Ya. Jadi tidak jadi Sehidup Semati, ini lagu barunya. Judulnya apa? Janji Janji Suci. Suci. Janji Suci. Oke. Ini lagu yang sebenarnya harusnya kita rilis waktu nikah. Oh. Cuman karena ternyata kita mikirnya nikah itu harus kita udah bisa buat karya, terus kita buatin lagu lah pernikahannya, kita buatin video lah. Ternyata nggak semudah yang kita bayangkan. Baru bisa dirilis sekarang gitu ya. Iya. Oke. Silakan. Krisna. Tangan. Iya ya. Coba. Ku hanjani janji tresna suci saling ngasihin sehidup semati saling percaya bisanya getresna menjanjikan setia mirip subejodoh berjatuhkan maneh dini raga saling membesikan dumugi bahagia dumugi iraga langgang liwat kasan. Oke, sedikit lah dulu. Itu sedikit ya dulu, nanti fullnya tunggu rilisnya. Iya. Ya, demikian tadi obrolan Oke Made dengan Krisna dan Rusmina Dewi. Semoga makin akur, harmonia juga bisa tetap eksis dan menghasilkan karya-karya yang bagus. Nanti kita tunggu kesempatan mungkin ngobrol lebih lanjut dengan Rusmina juga Krisna pada kesempatan yang Siap. lainnya. Tetap di Oke Made dan salam secangkir kopi hangat.